satu materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang hebat ini, Bapak Ibu bisa chat menulisnya di kolom chat sehingga nanti kami panitia akan membacakan ulang pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini Neng Lani sudah hadir. Apa kabar, Neng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Neng ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prau. Ya, Gimana nih? Udah lama ya kita reuni hari ini. Alhamdulillah. Ya, baik. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Neng Lani untuk menyampaikan presentasinya hari ini. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi karena atas limpahan rahmat, nikmat dan juga karunia-Nya kita dan saya juga teman-teman sekalian para peserta kegiatan webinar bisa bertatap maya pada kegiatan hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, segenap panitia, juga tim GTK yang sudah berjibaku untuk mensukseskan lancarnya kegiatan hari ini, dan juga peserta dari seluruh Indonesia yang berkenan hadir yang dirahmati Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pengetahuan yang mungkin dari lautan pengetahuan yang ada hanya setetes saja, bahkan mungkin setitik saja yang akan saya sampaikan. Ini pun mungkin hasil nemu dari apa yang telah Bapak Ibu sampaikan terdahulu. Baik, Praudian izin untuk share screen. Silakan, Ibu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu Neng. Oke. Masih proses ya. Sepertinya begitu. Ya, sudah sekarang. Baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan transformasi digital madrasah. Di sini lebih fokusnya pada integrasi IoT untuk menguatkan kemampuan berpikir komputasi. Ini menyesuaikan dengan tema yang diusung dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari ekspektasi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus bertransformasi? Kenapa kita harus bergerak? Karena kita berada di titik era pendidikan 5.0 Bapak Ibu, di mana kolaborasi manusia dengan teknologi itu sedang terjalin, dan jangan sampai kolaborasi ini kita dikuasai oleh teknologi, tapi manusia harus menjadi penguasa teknologi, seperti yang disampaikan oleh Fukuyama pada jurnal internasionalnya, bahwa pada era 5.0 ini maka manusia akan menjadi pengatur teknologi. Bukan sekadar menggunakan, tapi kita yang akan menjadi penguasa dari teknologi sekaligus sebagai penguasa dari dunia. Berikutnya, mengapa kita harus bertransformasi? Dunia sekarang berlari, Bapak Ibu, bukan lagi dunia yang mengejar atau dunia yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan dunia ini, karena kita tidak hidup di
zaman antah berantah, tapi kita hidup bersosialisasi dengan manusia yang banyak. Kita tidak hidup sendirian di kamar, tapi kita bersosialisasi dengan kita tidak bisa apa ya, menutup mata untuk tidak berdigitalisasi. Tidak bisa karena kita hidup bersama, karena kita hidup di luar sana itu banyak yang terkait dengan kita. Digitalisasi bukan sebuah keharusan Bapak Ibu. Kita tidak harus berdigitalisasi, tapi itu jadi kebutuhan kita karena kita yang harus menyesuaikan dengan zaman seperti yang disampaikan oleh eh, salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa ajarkanlah anak kita dengan atau sesuai dengan zamannya. Maka kita pun berarti harus belajar sesuai zaman yang kita alami saat ini. Baik Bapak Ibu, bukan hal mustahil saat ini AI sudah menjadi primadona saat ini. Kita bisa melihat AI sekarang sudah berwujud bukan lagi hanya sebagai chat. Tadi pemateri pertama Bapak pembina kita, kalau kita nyebutnya kompor kita karena beliau penyemangat kita yang selalu menyemangati, tidak pernah padam. Nah, di sini kita bisa lihat bukan hal mustahil lagi bahwa bahwa AI itu sudah menjelma menjadi seperti layaknya manusia. Bahkan kita kemarin mungkin kita sedikit tertipu ketika mendengar bahwa guru itu beban. Siapa ya yang menyampaikan? Nah, ternyata itu adalah ulah dari AI ya, maksudnya ulah dari manusia dengan menggunakan AI. Nah, tidak menutup kemungkinan kita pun apa ya, selalu bergaul dengan AI. Kita tidak menutup mata bahwa kita tinggal klik mau makan apa, kita tinggal klik Shopee Food, kita tinggal maaf mau apa kita tinggal klik pud mau apa pud o pud dan apa ya itu banyak pudnya, mau yang oranye mau yang hijau mau yang putih kita bisa. Nah kemudian kita lihat di sini bahwa zaman sekarang manusia tidak lagi atau sudah jarang menggunakan media cetak, segalanya digital. Ketika kita masih berkutat dengan yang cetak, mungkin kita akan ketinggalan. Yang itu sudah berlari kemana, kita masih di sini. Tapi bukan berarti yang cetak itu tidak apa ya, tidak harus kita gunakan. Tapi maksudnya di sini segala tentang internet, segala tentang yang berkeliaran di dunia digital itu sudah sangat-sangat mempengaruhi kita. Dan apa kalau kita tidak sampai ikut atau tidak sampai menyesuaikan dengan zaman atau tidak sampai menguasai zaman, maka kita akan kebingungan sendiri ya Bapak Ibu. Kita tertinggal seperti apa ya? Kita tertinggal di dunia antah berantah, di hutan belantara mungkin ya. Sementara di dunia luar sana itu segala sesuatu sudah sangat-sangat berkembang dengan pesat. Seperti ini Bapak Ibu. Kita dalam berbagai aspek kehidupan semuanya pakai internet, mau makanan, mau sekolah, mau apa. Kita tidak bisa menutup mata anak-anak kita itu adalah generasi Alpha, generasi Z yang mereka sudah familiar dengan gadget. Tidak bisa kita apa ya, melarang mereka untuk tidak bergaul dengan gadget. Kenapa? Karena itu dunianya. Ketika kita larang justru mereka akan tertinggal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu bisa lihat mengaji saja ini bisa pakai robot. Belajar hal umum bisa pakai robot. Bahkan guru menggunakan robot untuk mengajar. Nah, Bapak Ibu, kalau begini, apakah mungkin kita berlari dari apa yang namanya teknologi? Apakah mungkin kita menghindari apa yang namanya gadget?
Rasanya tidak mungkin Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertransformasi. Transformasi digital bukan soal ingin atau tidak ingin, tetapi tentang mampu atau tidak mampu bertahan. Jadi, ketika kita tidak bertransformasi, apakah mungkin kita bisa bertahan di dunia yang segala sesuatunya sudah teknologi? Mungkin kita bisa bertahan, tapi kita tertinggal. Hanya untuk hidup saja, mungkin banyak resiko, banyak kehilangan kesempatan, kesempatan kerja, kesempatan berkarir, akan ada banyak kesenjangan antara yang melek teknologi dengan yang tidak melek teknologi. Terus bagaimana kalau yang berada di eh, apa di ujung sana gitu ya, di ujung Indonesia sana, yang tidak lagi yang belum mendapatkan eh, fasilitas yang sebaik di kita, sebaik di eh, apa ya meskipun saya tidak di kota besar, tapi paling tidak ada internet gitu ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang ada di sana yang mungkin ada internet tapi tidak banyak fasilitas yang bisa digunakan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Eh, kita mungkin bisa lakukan hal-hal yang menggunakan bahan seadanya tapi masih bisa menggapai internet. Bapak Ibu, ini apa yang bisa kita lakukan pada anak-anak kita? Kita bisa menunjukkan hal-hal, mengajak mereka ke dunianya, mendampingi mereka, mempelajari dunianya. Dunia mereka itu dunia gadget, Bapak Ibu. Jadikan dia atau mereka itu yang menulis skenario untuk masa depannya. Jadikan mereka jadi manusia sebagai pengatur teknologi, bukan lagi yang diatur teknologi. Kita kenalkan bagaimana teknologi itu. Bagaimana kita membuat konsep teknologi itu. Bukan lagi kita pengguna, tapi kita yang membuat skenario-nya untuk bagaimana menggunakan teknologi. Ini pembelajaran di madrasah. Betul, pembelajaran di madrasah itu masih manual. Tapi kata siapa kita tidak bisa bertransformasi. Bapak Ibu masih bisa menggunakan infocus, bisa dilihat wudhu, tayamum, ini sangat sederhana kan Bapak Ibu. Lihat bangkunya aja cuma bangku begini ya di madrasah. Tapi mereka aja nggak bisa membeli seragam. Tapi lihat, mereka bisa bertransformasi. Paling tidak mereka menggunakan teknologi. Kemudian kita juga masih bisa bisa memanfaatkan hal-hal yang masih teknologi tapi sangat sederhana, dan itu bisa kita buat selaku pendidik, selaku guru. Baik, tadi itu tentang bagaimana kita bertransformasi dan apakah kita harus bertransformasi. Ternyata transformasi itu menjadi sebuah kebutuhan buat kita sebagai, ya meskipun kita orang-orang yang bermigrasi dari, saya itu hidup di zaman bukan digitalisasi Bapak Ibu. Saya hidup masih di mesin ketik. Dan sekarang harus bertransformasi ke dunia digital di mana semuanya serba komputer. Kemudian kita perlu berpikir nih, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya. Mudahnya seperti ini. Kita integrasikan IoT untuk menguatkan kemampuan berpikir komputasi. Kenapa harus IoT? IoT itu apa sih? IoT itu adalah konsep di mana benda fisik bisa ditautkan ke internet. Internet of Things. Artinya semua benda-benda itu yang ada yang bisa kita tautkan ke internet, kita tautkan. Apakah di madrasah bisa? Bisa. Madrasah saya itu madrasah yang ada di suku gunung, tapi masih ada internet.
Nah, terus bagaimana fasilitasnya? Apakah IoT bisa diterapkan? Bisa. Jangan pernah berpikir bahwa teknologi itu rumit, teknologi itu berat, teknologi itu mahal. Tidak, Bapak Ibu. Teknologi itu tergantung kita. Kalau kita bilang murah, bisa jadi murah. Kita anggap itu mahal, ya tentu bakal jadi mahal. Baik, IoT untuk menguatkan kemampuan berpikir komputasi. Memang butuh kita memang kemampuan berpikir komputasi itu kita butuhkan. Apa sih berpikir komputasi itu? Apakah berpikir seperti komputer? Kita lihat. Ini adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis yang dilakukan oleh komputer. Nah, komputer itu kalau diprogram sama kita berpikirnya seperti itu. Ada abstraksi, dekomposisi, algoritmik, otomasi, debugging, evaluasi, dan generalisasi. Bapak Ibu kalau yang pernah tahu tentang komputasi, dulu komputasi itu oleh Janet Twing itu disampaikan hanya empat komponen saja. Ada dekomposisi, pengenalan pola, algoritma dan abstraksi. Nah, sekarang saya menggunakan yang disampaikan oleh beberapa ahli komputasi yang tergabung dalam CAA gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang butuh gitu ya kita berpikir seperti komputer itu. Ternyata di zaman sekarang ini kita butuh, Bapak Ibu. Tapi kita lihat nanti terkait dengan berpikir komputasi. Sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu menjawab ini. Mengapa harus IoT? Tuntutan zaman, Bapak Ibu. Digitalisasi itu tadi tidak bisa dihindari. Relevansi dengan kehidupan siswa itu IoT banget. Semuanya sekarang serba otomatis. Mau nyalain TV tidak usah pakai. Oke. Mau buka pintu mungkin Bapak Ibu tidak usah pakai knop pintu, tapi tinggal pakai HP, cetrek, ya langsung nyala. Kemudian sekarang memindahkan kursor PPT mungkin tidak perlu pakai pakai jari lagi ya Bapak Ibu, tapi kita bisa pakai HP juga. Kita tinggal klik di HP, tinggal disorotkan HP-nya, itu akan berpindah. Kemudian efisiensi dan otomatisasi itu semua hampir semua barang kita itu tuh sekarang kan nyetir mobil tidak perlu lagi tidak perlu lagi ada supir mungkin ya di beberapa negara. Kita cukup duduk, masukkan alamat yang mau dituju, sampai ya. Oke. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran tentu karena kita mau target kita kan ingin siswa-siswi kita, putra-putri kita itu tidak buta teknologi. Otomatis dengan menggunakan IoT diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, menyiapkan siswa untuk dunia kerja, dunia masa depannya mereka. Kemudian tadi terkait dengan peran berpikir komputasi. Ini merupakan fondasi literasi digital, Bapak Ibu. Tadi Bapak Dir menyampaikan bahwa salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah literasi digital. Nah, kita mengajarkan literasi digital pada siswa. Berarti kitanya juga harus bisa dong, harus literat terhadap digital ya, terhadap hal-hal yang berbau digital. Komputasi itu menjadi pondasi literasi digital karena melatih cara berpikirnya secara sistematis, logis, kayak gitu. Baik,
agak cepat ya, berpikir komputasi ini sebagai penopang utama keterampilan abad 21. Saat ini Bapak Ibu, kalau hanya, berpikir kritis tanpa berkemampuan literasi digital juga agak Eee, ini ya, kurang juga. Kemudian creativity, sekarang kreatifnya di digital semua. Nih kita pakai Zoom, buat player, itu semua serba digital. Komunikasi, kita komunikasi pakai Zoom, ya ini digital juga. Jadi nggak ada yang luput dari digital ternyata. Kolaborasi, kita sedang berkolaborasi teman-teman. Kita sedang, saling berbagi. Nah, saling berbaginya dengan menggunakan, digital juga. Dan ini diharapkan, berpikir komputasi ini menjadi penopang 4 keterampilan abad 21. Ini contoh pemanfaatan IoT dalam pembelajaran banyak sekali, bisa pakai sensor, bisa pakai, smart, dustbin, smart class, smart berbagai smart. Oke, baik, agak, cepet aja ya. Oke, pemanfaatan IoT dalam pembelajaran. Ini kita bisa menggunakan kelas pintar dengan sensor lingkungan. Ini mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, cek di aplikasi Oren, itu kalau mau, pakai sensor suhu, udara, cahaya, itu harganya cuma, sensor suhu itu cuma Rp1.700 Bapak Ibu. Nah ini kita apain? Maaf, suara Bu Neglani menghilang ya? Iya, Oh, Bu, suaranya hilang, Bu. Terlempar. beliaunya terlempar sekarang. Baik. Rauf? Oh ya, alhamdulillah ini sudah ada lagi. Monggo Aduh, silakan dilanjut Ibu. maaf. Saya izin share screen lagi ya. Apakah sudah terlihat? Ada Belum. tidak ya? Belum nih. Oke, sip. Sudah ya? Ya, sudah Oke. Ibu, sudah. Pemanfaatan IoT dalam pembelajaran. Ini tidak mahal Bapak Ibu, tadi saya bilang 1.700. Itu, kalau buat parkir juga kan, lebih dari 1.700 ya Bapak Ibu. Nah, jadi mudah sebenarnya Bapak Ibu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu. Tidak, jangan pernah berpikir, "Wah itu mahal banget." Enggak. Dan Bapak Ibu yang ada di, pinggiran kota seperti saya juga, bukan pinggiran kota lagi ya, kayaknya mah, nyuksruk sampai ke apa ini, ya lebih dari pinggir kota, bukan lagi diskotik ya, di sisi kota saeutik kalau kata orang Sunda. Eee, Bapak Ibu ini mudah, dan jika Bapak Ibu berkenan kalau mau sharing, Bapak Ibu bisa datang ke Al Jawahir, bisa datang ke madrasah kami. Di kami itu anak-anak sudah belajar tentang, sensor, anak-anak sudah belajar tentang IoT dan ini sudah dimanfaatkan dengan baik dan semuanya murah meriah Bapak Ibu. Oke, baik. Maaf Bro, saya stop sharing dulu ya. Sepertinya tidak bisa pindah. Tidak bisa pindah, Prof. Oh, begitu. Oke, yang sekarang sudah kelihatan belum? Di slide berapa, Ibu? Oh ya, Udah. sudah. Oke. Sudah.
Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ini contoh yang sudah bermereknya ya. Kalau di kami juga pakai yang seperti ini. Anak-anak itu bisa menggunakan tutup botol, aduh, nyebut lagi merek ini boleh nggak? Tutup botol air mineral itu yang ada mineralnya. Eh, ini kalau yang ini yang udah bagusnya. Kalau yang kami mungkin mirip ini sama birunya, tapi menggunakan tutup dari botol mineral. Tinggal memasukkan sensor saja. Sensornya kecil, Bapak Ibu. Kemudian pemanfaatan IoT dalam pembelajaran matematika. Ini bisa dilakukan dalam semua mapel, Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan timbangan IoT otomatis, kemudian kita juga bisa menghitung grafik itu secara konkret Bapak Ibu dari real time yang tadi misalnya didapatkan data dari sensor itu bisa kita hitung, kita buat grafiknya, kita buat kurvanya ini ya untuk pembelajaran matematika. Dan untuk biologinya, nah Bapak Ibu ini kita bisa gunakan IoT juga untuk ini smart garden monitoring. Kita bisa memonitor kebun. Ini kecil-kecilan Bapak Ibu, nggak besar-besar. Kemudian kita juga bisa nyiram. Kalau bagi yang malas nyiram, itu bisa kita dari HP aja. Misalnya kita tinggal sampaikan, tolong siram misalnya 30 menit atau 5 menit saja menyiramnya. Nah, kita bisa sampaikan itu Bapak Ibu. Tentu saja ya Bapak Ibu, codingnya harus diperkuat. Makanya sekarang ada pembelajaran coding dan jangan jangan berpikir coding juga rumit Bapak Ibu ya, tidak. Sekarang ada AI, ada ChatGPT. Kita bisa pakai ChatGPT untuk codingnya Bapak Ibu. Kemudian masih pemanfaatan dalam pembelajaran fisika. Ini dalam pembelajaran fisika berkolaborasi dengan biologi kita bisa pakai sensor gerak nih Bapak Ibu. Ketika kita mendekat maka itu dustbinnya atau tempat sampahnya bisa ngebuka sendiri. Jadi nggak kotor-kotoran membuka tempat sampah. Kemudian pembelajaran fikih juga bisa, iya bisa Bapak Ibu. Ini misalnya dalam bersuci itu ada sensor air wudhunya terlalu banyak maka akan ada suara boros gitu ya. Tahu kalau di kami sih yang sederhananya seperti ini. Ini anak-anak yang bikin. Nanti akan ada suara bahwa boros gitu ya. Jadi kalau udah ada suara boros maka dia kecilin gitu. Kemudian ini dalam Al-Qur'an hadis kita bisa pakai mushaf digital. Ini dipercepat aja ya Bapak Ibu. Kemudian integrasi IoT dan computational thinking dalam pembelajaran madrasah itu apanya sih yang perlu diintegrasikan? Tadi IoT-nya sudah terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran dan sekarang computational thinking-nya atau CT-nya atau kemampuan berpikir komputasinya apakah nyambung dengan pembelajaran di madrasah? Tentu Bapak Ibu, kita bisa mengajak anak-anak untuk berabstraksi, siswa belajar memilah informasi yang penting dan yang tidak penting. Berdekomposisi, maksudnya anak-anak itu bisa berkemampuan dekomposisi, iya kita terapkan kemampuan berdekomposisi itu untuk masalah besar dipecah-pecah jadi kecil sehingga kita bisa runut mana yang lebih dulu akan kita cari solusinya. Kemudian otomasi jelas ya tadi saya sudah sampaikan kita otomatis menyiram, kita otomatis lampunya padam pada jam sekian misalnya itu bisa Bapak Ibu kita setting aja. Kemudian berpikir algoritmik kita merancang langkah sistematis secara sistematis secara berurutan. Kemudian kita juga bisa membelajarkan anak untuk melakukan evaluasi. Peserta didik bisa mengevaluasi apa yang salah dengan cara belajar saya ya. Kenapa ya saya nggak bisa-bisa? Oh, ternyata seperti ini. Kemudian debugging, mengidentifikasi dan memperbaiki apa yang salah lalu diperbaiki. Apa nih yang harus diperbaikinya. Kemudian generalisasi, kita cari solusi yang dibuat bisa diterapkan untuk semua masalah kah atau tidak. Nah, apakah bisa diterapkan di masalah yang lain? Nah, anak-anak diajak untuk berpikir seperti ini dan harapannya adalah anak-anak mampu bisa
berpikir komputasi. Integrasi IoT dan compositional thinking dalam kurikulum berbasis cinta, itu teknologi di madrasah bukan sekedar kecanggihan, tapi ini wujud cinta kita terhadap Allah dengan mendukung ibadah tepat waktu. Misalnya kalau ada yang enggak sholat tepat waktu di pesantren kami, di madrasah kami, maka akan ada secara otomatis itu toaknya berbunyi. Santri semua kumpul untuk sholat gitu ya. Kemudian cinta pada ilmu, ini belajar logis, kreatif. Kemudian cinta pada sesama, teknologi itu untuk membantu. Kita bisa membantu sesama menggunakan teknologi. Kemudian cinta pada lingkungan tadi ya Bapak Ibu, ada smart dustbin, ada menyiram otomatis supaya kemudian tadi supaya airnya nggak tidak terbuang percuma, maka ada otomatis boros gitu ya. Kemudian cinta pada masa depan, siap menghadapi tantangan zaman. Ini transformasi digital adalah kebutuhan tapi harus dijalani dengan cinta kepada Allah, cinta pada ilmu, cinta pada sesama, cinta pada lingkungan, dan cinta pada masa depan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Praudian. Terima kasih, Prau. Baik, terima kasih Ibu Nenglani yang sudah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Sungguh luar biasa. Tidak kita sangka bahwa IoT ternyata tidak sesulit yang diperkirakan, karena seperti yang disampaikan oleh Bu Lani tadi bahwa beliau mengajar di sekolah yang apa tadi istilahnya saya lupa, tetapi ternyata bisa mengaplikasikan bagaimana siswa menggunakan IoT dalam proses pembelajaran, dan ini ternyata tinggal bagaimana kita guru untuk bisa mengarahkan siswa untuk menggunakan teknologi ini. Terima kasih Ibu Nenglani. Hadirin sekalian, itulah paparan dari 4 pemateri kita yang luar biasa. Kalau saya lihat di chat, semuanya mengapresiasi dengan baik. Artinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat pemateri kita hari ini. Dan ternyata luar biasa. Pertanyaan sampai hari ini ada sekitar 12 pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar kali ini. Dan pertanyaannya sungguh tidak terduga. Luar biasa bagusnya. Kita punya waktu sekitar 30 menit ke depan untuk membahas pertanyaan dari peserta hari ini. Tetapi sayang, Bapak Ainur Rofiq hari ini sudah meninggalkan room karena beliau harus hadir ke acara yang lain. Tetapi beberapa pertanyaan yang sebetulnya diarahkan ke beliau, saya pikir Ibu Nenglani bisa akan menjawabnya. Baik, tetapi biar tidak bosan ya Bapak Ibu, saya ingin membuka pertanyaan langsung bagi peserta yang sudah raise hand dari tadi dan sudah terdata di sini bahwa ada Bapak Ahmad Sugiarto, FGN IPA MTSN Batu Malang. Apakah Pak Ahmad Sugiarto ada hari ini? Mungkin kita raise hand kembali Bapak sehingga kami bisa mengidentifikasi di mana yang Pak Ahmad Sugiarto ini. Host bisa membantu untuk ini dia. Ya, oke. Pak Sugiarto mungkin bisa buka kamera ya, dan ya, oke. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Wah, ini Pak Sugiarto, apa kabar Batu Malang? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, silakan Bapak. Pertanyaan ini ingin disampaikan kepada siapa dan mungkin bisa singkat padat. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin saya langsung ke Pak Zudi berkaitan Ke dengan Bapak Surdi, ya, siap. berkaitan dengan kebijakan karena beliau sebagai Ketua Popjawas Nasional. Assalamualaikum Mbak Zuni. Berkaitan dengan kecintaan KBC yang beliau sampaikan, harapannya tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar di atas kertas gitu. Hanya saya menyoroti ini Pak Zuni, berkaitan dengan kelas SKS gitu.
Yang saya merasa ini bahkan menyimpang dari KBC itu sendiri. Karena perlakuan terhadap anak-anak meskipun di dalam paminnya itu menyikapi anak yang cerdas istimewa, tetapi tidak diperkenankan adanya kelas gitu, tetapi mereka diperlakukan memang anak cerdas. Hanya faktanya memang ada di beberapa sekolah yang itu dikelaskan, gitu, dikondisikan. Yang kedua, menyikapi ini kan banyak bersifat kognitif saja. Sehingga anak-anak ini hanya sekedar menjawab soal, mengerjakan tugas, dan dia mampu. Meskipun dari segi fakta, kadang-kala mereka itu kalah dengan anak-anak yang biasa, bukan di kelas itu, misal ikut olimpiade, ikut KSM, termasuk dengan sekolah lain. Padahal ada anak-anak yang punya prestasi lebih, misalnya ikut lomba sepak bola atau ikut apa, dia berprestasi tetapi tidak menjadi anak yang cerdas istimewa. Padahal kecerdasan istimewa menurut Ghana itu ada 9 itu. Nah, ini bentuk keadilannya, bentuk kecintaannya yang mana kalau masih ada perlakuan yang semacam itu. Sehingga ini implementatifnya kecintaan panca cinta yang ada di dalam KBC itu loh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Baik, terima kasih Pak Sugiarto yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada Mbak Surni. Semoga nanti Mbak Surni bisa menanggapinya. Kemudian pertanyaan yang kedua mungkin dari Bapak Ibu yang berkenan untuk raise hand dan buka kamera hari ini. Silakan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya bacakan saja beberapa pertanyaan yang sudah kami sudah saya tulis di sini. Yang pertama ini ada pertanyaan. Siapakah yang membuat kurikulum berbasis cinta? Nah, ini saya tidak tahu siapa nanti yang akan menjawabnya. Kemudian pertanyaan kedua, Assalamualaikum, ingin bertanya, nama saya Andiono dari MTSN 2 Cirebon, ingin bertanya, bagaimana penggunaan AI dalam pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan kognitif anak didik? Kemudian ada satu pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Herlan. Bapak izin bertanya, bagaimana penghitungan JP pada 7 kegiatan kebiasaan anak Indonesia hebat untuk siswa di madrasah? Kemudian untuk saat ini, apakah kegiatan P5P2RA seperti pentas seni atau lainnya yang dilakukan seperti pelaksanaan pembelajaran yang lalu, kokurikulernya masih bisa dikemas seperti implementasi P5P2RA kah? Nah, dan yang terakhir mungkin untuk Ibu Ning Lani ini. Bu Ning, saat ini AI adalah hal yang tidak tabu, termasuk guru dalam membuat perangkat dan pelaksanaan pembelajaran. Kenyataan di lapangan, madrasah masih ada yang melarang siswa membawa handphone, sementara sarana dan prasarana digital di madrasah masih terbatas. Kira-kira upaya apa yang sedang dan akan diupayakan pemerintah, terutama Kementerian Agama, dalam menangani permasalahan tersebut? Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan siang hari ini karena keterbatasan waktu. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Zurni, mungkin bisa merespon apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Sugiarto tadi. Kepada Bapak Zurni, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Dian dan sahabat-sahabat semua. Jadi yang pertama yang disampaikan oleh Pak Herlan tadi sebenarnya kami diskusi panjang dengan kawan-kawan bahwa munculnya walaupun namanya kurikulum itu adalah sebuah branding, prinsip dasar sebenarnya sama, yaitu antara pembelajaran mendalam, kemudian KBC sebenarnya adalah bukan sebuah kurikulum. Tetapi ini sebuah branding dulu, itu yang pertama. Pada prinsipnya ini kan sebuah pendekatan bagaimana cara mencapai nilai-nilai karakter itu sebenarnya ingin digeser adalah satu adalah menggeser paradigma sebenarnya yang selama ini
hampir semua, karena kita selama ini kan memang diajarkan kompetitif. Kalau diajarkan kompetitif maka ada superior dan inferior. Itu kan gitu kira-kira cara berpikirnya. Sehingga ada senior, junior, sehingga orang-orang kita, sahabat kita yang merasa senior bisa saja membuli, melakukan tindakan yang kontraproduktif kepada adik-adik seniornya, juniornya. Nah, begitu yang junior itu naik, maka orang-orang yang melakukan itu sebenarnya adalah korban dari kegiatan-kegiatan itu. Maka yang sebenarnya adalah ingin dirubah adalah paradigma kita itu dulu, sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh sahabat kita. Nah, karena kita selama ini memang diajarkan kompetitif, bukan diajarkan kolaboratif. Itu yang pertama. Nah, dalam pembelajaran dengan pendekatan kurikulum berbasis data ini sebenarnya yang ingin dicoba, yang digagas bagaimana kita menggeser paradigma ini. Nah, oleh karena itu, maka yang kedua adalah karena adanya kegalauan tadi, bahwa pendidikan selama ini adalah masih lebih pada mengutamakan pada penguatan pengetahuan kognitif tapi tidak komprehensif. Yang saya sampaikan di awal pengantar saya bahwa kita tidak marah, kita tidak malu kalau anak-anak kita, murid-murid kita tidak bisa sholat dengan benar, tidak bisa mengaji dengan benar misalnya, atau tidak bagaimana sikap kepribadiannya, karakternya tidak bertuk sehingga tidak kegiatan berbagi di madrasah tidak terbiasa, bahkan guru-guru kita, bahkan mungkin termasuk guru-guru kita tidak malu manakala ngerokok di lingkungan madrasah. Jangan marahkan anaknya. Itu contoh dulu, itu sebagai satu pengantar sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh sahabat saya. Oleh karena itu, maka Pancacita itu adalah tidak bicara tentang pengetahuan, tetapi yang ingin digeser adalah paradigma cara perilaku kita, sikap kita. Nah, oleh karena itu malah menyentuh pada aspek afektif dan psikomotor. Misalnya cinta Allah, mohon izin saya koreksi, bukan cinta kepada Allah, cinta Allah dan cinta Rasul, karena Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Tetapi walaupun kita tidak, Allah tetap sayang kepada kita. Rahmannya Allah itu hanya sekian persen di dunia, tapi rahimnya Allah di alam mahsyar nanti sepanjang masa. Nah, oleh karena itu maka Rahman Rahim Allah contohnya tadi misalnya anak sholat, itu sebelum saya menjawab pertanyaan sahabat saya. Anak sholat, anak ngaji, sholat duha bagus. Bukan tidak bagus, itu adalah sebuah pembiasaan yang luar biasa bagus. Tapi bagaimana sholatnya supaya mindful? Itu ya. Supaya kita belajar anak bagus, tetapi supaya mindful misalnya itu yang perlu digeser paradigmanya. Jadi kalau mindfulnya artinya berdampak terhadap perubahan perilaku dan karakter. Oke, sholat duha iya, ngaji iya, kemudian berbagi ya, tapi karakternya tidak ada perubahan apapun, bahkan budaya tetap merajalela misalnya. Ya, sampah tetap berserakan. Nah, itu berarti sholat dan kebiasaan nilai-nilai agama yang sudah diterapkan itu tidak mindful namanya. Itu yang kemarin memang kita diskusi sampai sekian larut malam kan memang menjadi penting karena selama ini yang berseliweran adalah KBC itu diterangkan pengetahuannya tapi bukan value-nya itu. Jadi ini yang perlu dibangun. Nah, dalam perspektif ini yang iman adalah value-nya bukan pengetahuannya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua cinta alam misalnya, cinta ilmu misalnya. Cinta ilmu sederhana sebenarnya. Misalnya anak-anak kita ayo hari ini misalnya ada pojok baca, anak membaca, kemudian anak disuruh merangkum, kemudian anak ditanyakan nilai apa yang anak yang dapat, kemudian anak bercerita misalnya. Nah, itu contoh-contoh sederhana yang misalnya, kemudian anak menemukan satu ayat, kemudian anak bercerita, anak berbagi, kemudian anak bertanya kepada guru, sebenarnya itu bagian dari cinta ilmu. Jadi itu sederhana tapi sudah merubah paradigma anak-anak kita, bagaimana anak ingin mencintai ilmu sebagai bekal masa depan. Kemudian yang ketiga misalnya cinta apa yang ketiga? Ya cinta diri sendiri dan sesama misalnya. Cinta lingkungan. Cinta alam misalnya. Cinta alam ya sama yang seperti saya sampaikan. Nah, di dalam perspektif ini maka sebenarnya cinta alam bagaimana kita memperlakukan alam yang ada di sekitar kita, apapun yang ada di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar itu semuanya hidup. Nah, jadi yang ingin disampaikan Bu bahwa bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana semua komunitas madrasah, warga madrasah punya kesadaran kolektif. Yang saya sampaikan tadi misalnya ada rumus 52 misalnya. Di 5 menit pertama setiap guru mengajar, bukan hanya yang pertama anak berdoa, kemudian kirim Fatihah, kirim doa, mendoakan orang tua kita yang bekerja di rumah, mencari nafkah untuk membiayai pendidikannya anak-anak. Itu biasakan nilai-nilai itu maksudnya begitu. Baru 5 menit terakhir sama. Baru yang kedua namanya ada kan 52. Dua itu bagaimana muncul kesadaran siapapun 2 meter ke depan, 2 meter ke belakang, 2 ke samping kanan kiri.
maka muncul kesadaran siapapun posisinya apa, maka muncul kesadaran untuk mengambil sampah. Itu kan tidak mudah membiasakan kayak itu. Biasanya kan kita hanya pandai menyuruh, pandai membuat aturan. Maka biasakan madrasah yang banyak aturan, maka biasanya sering muncul pelanggaran-pelanggaran. Maka biasanya lembaga pendidikan yang bagus tidak ada aturan yang terlalu mengikat, tidak terlalu banyak perintah dari Pak Guru-guru. Saya kemarin ke Hello Motion misalnya, di Hello Motion dan School Global itu, maka di situ tidak ada aturan. Tetapi begitu kita masuk di situ, semuanya anaknya ramah, kemudian anak lintas agama, kita salaman, kita menyapa dengan luar biasa santun. Begitu kita masuk kelas, maka diferensiasi kemampuan anak-anak kita yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Sugiarto tadi, betul-betul disparitasnya itu disesuaikan dengan minat bakatnya, tidak dipaksakan. Dan itu betul-betul luar biasa. Itu yang pertama. Baru yang ketiga, yang keempat adalah panca cita. Yang keempat adalah cita diri sendiri. Sederhana misalnya, Budian, saya ingin memberikan contoh. Misalnya kemarin kita simulasi misalnya, kawan-kawan itu kita beserta coba diberikan kertas saja, coba cukup nulis karakter dirinya sendiri, cukup 2 karakter yang lucu, yang unik misalnya. Ternyata kesulitan, dan mengenali diri sendirinya kesulitan. Bagaimana bisa mencintai dirinya sendiri? Baru setelah itu kertas itu, mohon maaf saya harus cerita di forum ini sebentar saja, mohon izin saya sebentar saja biar kawan-kawan tidak salah perspektif, tidak salah paham. Begitu kertas itu kita minta hanya menulis karakter, bukan karakternya orang lain, menulis karakter dirinya sendiri, betul lama banget. Ternyata orang kita tidak mengenali karakter kita sendiri yang unik, yang lucu, mungkin yang di luar pandangan orang lain. Begitu menulis, kita kumpulkan, kemudian kita berbagi, kita tukar, kawan-kawan silakan ngambil, kemudian kenali. Kira-kira dibacakan karakter ini, kira-kira siapa kawan Anda yang sudah sekian puluh tahun kenal misalnya. Ternyata kita belum. Bagaimana kita bisa menyayangi sahabat kita, bisa kita berbagi dengan kita, kalau kita belum mengenali karakter diri sendiri dan karakter orang lain. Jadi cinta diri sendiri dan cinta orang lain dalam bentuk yang sederhana itu. Kalau kita sudah tahu, oh ada guru yang terlambat misalnya, maka kita sebagai pimpinan jangan langsung marah. Bisa saja guru kita yang terlambat, siapa tahu anaknya sakit, siapa tahu di tengah jalan bannya kempes. Maka inilah contoh-contoh sederhana. Izin saya tidak yang daki-daki yang muluk-muluk, tapi yang sederhana, simple yang seperti itu. Begitu juga yang terakhir misalnya cinta tanah air misalnya. Misalnya bagaimana misalnya kita mencoba memberikan pandangan bahwa ternyata orang mudah digunakan, yang tadi diceritakan oleh Pak Herlan misalnya. Sekarang Chaos, kita kemarin kesulitan mau pulang kampung karena sudah situasi Jakarta dan sekitar mencekam misalnya, semua titik ditutup. Nah, itu kan bentuk ternyata kecintaan itu hanya di bibir tapi tidak menjadi perekat di antara kita semua karena beda pandangan, beda afiliasi, beda partai politik, beda pandangan politik, lalu menjadi Chaos kayak itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara yang disampaikan oleh sahabat saya inilah Mas Erla, Pak Gi, karena memang perspektifnya kita hari ini adalah masih kompetitif. Ya, yang selama ini masih diklasterkan, padahal yang namanya anak di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu di pasal terakhir ada sebenarnya anak yang dianggap anak memang punya kemampuan yang lebih ya di atas rata-rata, tidak sama, tetapi tidak dilembagakan. Tapi bagaimana cara perlakuannya? Kemarin saya masuk di kelas internasional misalnya di Hello Motion misalnya, atau di sekolah school internasional misalnya. Di situ itu anak-anak tidak dibedakan, anaknya orang kaya, orang miskin, anak yang pinter, bahkan lebih pintar, biasa saja membaur di situ. Tapi anak belajar, tapi treatment perlakuan mengajarnya itu yang berbeda di dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berdasarkan angka-angka nilai, tetapi berdasarkan capaiannya. Sehingga yang saya sampaikan tadi, anak-anak yang cerita kepada orang tuanya, Pak, capaian saya untuk materi geometri pada indikator ini sudah sampai, tapi indikator ini kami belum nyampe. Maka baru setelah itu laporan itu, maka baru dilakukan treatment antara wali murid, maka namanya ada MTSS, multi tier support system. Jadi anak diklasifikasi, anak yang capaiannya ini, maka siapa yang menangani. Kalau yang capaiannya masih terlambat berat, atau anak sudah sekolah di madrasah kita 3 bulan, ternyata tidak ada perkembangan, maka baru ditangani oleh guru BK. Kalau guru BK sudah tidak mampu, ternyata maka baru didatakan guru oleh tim psikolog. Nah, tim psikolog ini hasil profilingnya, rapotnya itu, maka baru dikomunikasikan wali murid apa yang perlu dilakukan bersama-sama.
Jadi pagi memang ini adalah sebuah ironi bagi kita, karena dalam rangka mengejar target-target tertentu untuk membranding masa, tapi dengan cara-cara masih tetap berkompetisi. Padahal saat ini bukan lagi kompetisi. Berikan anak-anak sesuai dengan kapasitas masing-masing, tetapi treatment perlakuannya itu sebenarnya yang bukan diklasikalkan seperti itu. Itu yang jawabannya. Untuk kemudian pertanyaan dari tadi, siapa yang menyusun kurikulum berbasis cinta? Kurikulum ini besarnya adalah lahir dari Pak Menteri. Karena kami sendiri pada waktu kami ikut di Rakernas Pedis waktu itu di Ancol, Pak Menteri bolak-balik menyampaikan bahwa itu adalah bagian dari Astana Menteri. Maka diterjemahkan dalam dokumen ini. Tetapi memang perlu kami sampaikan bahwa hari ini memang ini problem besarnya. Nah, belum ada sinkronisasi. Yang pertama sudah lahir yang 90 halaman yang sudah beredar kemana-mana. Rupanya yang banyak dijadikan mazhab adalah mazhab yang 90 halaman itu. Padahal yang begitu di launching di Makassar yang hanya 60 halaman, sebenarnya itu lebih praktis, lebih simpel, dan lebih cara mengukurnya jelas. Karena yang diukur bukan pengetahuannya, bukan angka, bukan nilai, tapi ada pergeseran perilaku anak-anak kita misalnya. Misalnya kita di chain system misalnya, kita ingin membangun di chain system misalnya, kita ingin membangun sistem. Perubahan apa yang sudah terjadi? Misalnya dari 100 anak ternyata 10 anak sudah berubah, yang biasanya misalnya membawa minuman botol, sekarang anak tidak lagi menggunakan berbotol, tapi anak bawa tumbler sendiri misalnya, contoh. Atau anak yang biasa tadi Bu Ninglani, saya menarik di Bu Ninglani tadi di bab toharoh ya, itu menjadi ya betulan. Karena kami hari ini Bu Ning sedang menggambarkan bagaimana orang namanya panca cinta alam itu salah satunya adalah hemat air. Misalnya di mana-mana, bagaimana kalau memang cukup 1 liter kita beruduk, kenapa kita harus menghabiskan berember-ember misalnya. Nah itu contoh. Nah maka teknologi yang dikembangkan di IoT tadi itu menjadi sangat penting inherent dalam KBC ini. Nah jadi yang terakhir sekarang ini ada lagi panduan yang sudah kemarin sudah uji keterbacaan. Ada panduan untuk yang disampaikan oleh Pak Helan, sekarang ada lagi Pak Helan, tapi memang belum dirilis. Itu panduan untuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan seterusnya itu. Nah, perlu ketahui bahwa di dalam kurikulum berbasis cinta itu sasaran utamanya ada 5. Yang pertama adalah ada budaya misalnya. Apakah ada perubahan budaya di madrasah kita atau tidak? Jangan begitu-begitu saja walaupun sudah mendeklar madrasahnya sebagai penyelenggara kurikulum, tapi tidak ada perubahan budaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan manajemennya kepala madrasah. Apakah kepala madrasah dan seluruh stakeholder di madrasah punya perspektif bagaimana nilai-nilai cinta itu mengalir begitu saja, tidak direkayasa, tapi betul-betul mengalir sehingga menjadi roh dalam setiap kehidupan kita. Yaitu namanya adalah pada tataran manajemen. Jadi aspek kebijakan. Apakah kepala madrasah, guru, dan semua stakeholder punya kebijakan bagaimana menilai cinta itu betul-betul mengalir kepada semua stakeholder, termasuk kami kawan-kawan pengawas misalnya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran memang. Jadi pembelajaran betul. Jadi apa yang mau dirubah misalnya. Makanya itu penting. Kemudian yang keempat adalah yaitu kepemimpinan. Jadi itu ruang lingkup ada 5 dalam KBC itu, yang adalah kepemimpinan. Kepemimpinan pembelajaran sebagai guru, kepemimpinan kepala madrasah dalam mengelola manajemen di madrasah. Baru yang terakhir, sejauh mana sih perannya warga, orang tua dan masyarakat. Madrasahnya punya giroh yang luar biasa, tapi jangan-jangan hanya di madrasahnya, nanti begitu pulang ke rumah orang tuanya abai, bahkan tidak perhatian dan putra-putrinya misalnya. Itu contoh-contoh kecil yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Kemudian yang paling akhir tadi, siapa yang menciptakan kurikulum kita itu, memang itu gagasan besarnya adalah Pak Menteri Agama, yang kemarin juga di GTK hari ini kemarin uji keterbacaan, kebetulan kami juga mengkritisi, yaitu ada panduan implementasi KBC untuk guru. Nah, tapi kemarin minta saya panduan implementasi kepemimpinan bagi kepala dan pengawas. Kemarin saya minta itu jadi dipisah, di-split, dan jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal kemarin saya sampaikan tidak akan dibaca orang. Itu barangkali sebagai pengantar. Sekali lagi saya tidak dalam perspektif harus ini ya, karena memang kami bukan timnya, tapi kami kebetulan dengan Pak Kapus itu punya kesadaran biasa, dan kami nanti besok tanggal 1 sampai tanggal 6 ada TOF untuk angkatan 2 dan 3, dan itu pilotingnya adalah untuk DKI Jakarta, Banten, Jabar, dan Jawa Tengah.
Ya, itu untuk sementara memang pilotingnya itu yang betul-betul nanti kita dampingi secara intens. Kemudian kalau kami pengawas sendiri nanti tanggal 15 sampai 18 kami juga melakukan secara mandiri untuk TIF ini supaya tidak terjadi miskonsepsi bahwa KBC ini bukan tekanannya kepada administrasi, bukan pada pengetahuan, tapi yang ingin dirubah adalah pergeseran paradigma perilakunya. Itu dan karakternya itu sekali lagi Pudia dan kawan-kawan semua, mohon maaf manakala tidak puas atas jawaban saya. Terima kasih. Saya kembalikan kemudian. Baik, terima kasih Pak Surni atas penjelasannya. Memang tidak bisa masalah ini dibahas hanya dalam beberapa menit ini, Bapak. Jadi kami berharap bahwa suatu ketika kami akan mendapatkan pendalaman lagi terkait kurikulum berbasis cinta dan juga ekoteologi. Terima kasih, Pak Surni. Kemudian Bapak Ibu, karena waktu sudah sangat mepet, mungkin pertanyaan kepada Pak Herlan, karena beliau sudah menyampaikan materinya, sudah share materinya dalam kolom chat. Bapak Ibu peserta, silakan segera mendownload apa yang sudah dikirim oleh Bapak Herlan, sehingga nanti bisa dipelajari di rumah. Dan sekali lagi, mungkin Bapak Ibu juga bisa secara pribadi di madrasahnya mengundang beliau untuk menceritakan lebih dalam tentang bagaimana ekstrakurikuler dan kokurikuler di madrasah terkait KBC. Nah, kemudian satu pertanyaan yang mungkin ingin saya bacakan, ini untuk Ibu Nenglani. Saat ini AI adalah hal yang tidak tabu lagi, termasuk guru dalam membuat perangkat dan pelaksana pembelajaran. Kenyataan di lapangan, sekian madrasah masih ada yang melarang murid membawa handphone, sementara sarana dan prasarana digital di madrasah masih terbatas. Upaya apa, Ibu, yang kira-kira sedang atau akan diupayakan oleh pemerintah, terutama Kemenak, dalam menangani permasalahan tersebut? Silakan Ibu Lani, mungkin bisa dikaitkan dengan bagaimana pengalaman Bu Lani ketika menyampaikan atau melaksanakan KBM berbasis IoT ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih siapa yang tadi bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu, perlu diketahui kalau kebijakan pemerintah saya tidak bisa apa-apa ya, karena saya bukan dari apa ya, bukan ada di jajaran Kementerian Agama. Maksudnya ya, saya bukan pengambil kebijakan di Kementerian Agama. Saya hanya seorang guru, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau mau bertukar pengalaman mungkin bisa. Kebetulan di saya itu sekolah atau madrasahnya berbasis pesantren, Bapak Ibu, di mana seluruh siswanya tidak boleh membawa handphone. Tapi kok masih bisa ya? Saya menerapkan IoT, saya menerapkan AI di sini. Tentu saja Bapak Ibu banyak hal yang bisa kita lakukan meskipun anak-anak kita, siswa kita tidak bisa menggunakan handphone. Mungkin di sekolah Bapak Ibu, saya yakin di sekolah Bapak Ibu itu ada komputer, ada lab komputer. Walaupun mungkin komputernya hanya ada 4 atau 3 ya Bapak Ibu. Rasanya tidak mungkin tidak ada, atau gurunya pasti punya laptop, atau kalau tidak punya laptop gurunya punya HP. Maka manfaatkan HP kita ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdigitalisasi, tidak ada alasan tidak bertransformasi Bapak Ibu, karena sebenarnya hal-hal tersebut itu bisa kita siasati. Apa ya, di sini itu di saya itu tadi saya sudah sampaikan, Prau, istilahnya itu di sisi kota seetik atau diskotik. Maksudnya diskotik. pinggir kota, bukan di pinggir Ada kota mewah. lagi. Jauh Ada dari yang mewah, itu mewah mepet ke sawah. Nah, itu mewah Saya mepet catat sekarang. sawah. Itu di kami itu seperti itu Bapak Ibu. Internetnya juga luplep. Tadi saya sempat terpental karena memang jaringan internet di kami mau segimanapun ya tetap aja ya, karena memang jauh dari mungkin towernya hanya terbatas segala macam gitu. Nah, Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan ini masih bisa diterapkan. Nah, kalau tadi ada yang bertanya apakah bagaimana solusinya ketika anak-anak atau siswa tidak bisa membawa gadget ke sekolah, tentu saja gurunya yang mensiasati. Itu mungkin Prof tidak bisa berpanjang lebar itu karena saya tidak bisa berpanjang lebar menjawab terkait kebijakan pemerintah ya, apa upaya pemerintah, karena saya
tidak ada di jajaran sana. Sementara kalau yang saya tahu itu kalau di Kemenag itu ada dana, ada bantuan di Simba, ada bantuan di Simsarpras. Bapak Ibu bisa mengajukan di sana itu ada pengajuan apa ya, komputer, ada pengajuan lab komputer juga, bukan hanya komputernya ya, tapi labnya juga. Nah, Bapak Ibu bisa cek-cek di Simsarpras. Saya juga tidak terlalu paham karena saya bukan Wakasarana juga. Jadi mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Baik, tidak terima kasih, Neng. dan bisa berdiskusi dengan saya. Baik, terima kasih. Ini sebetulnya sudah suatu best practice yang luar biasa, sehingga setelah ini Bu Lani harus siap-siap dapat chat dari peserta untuk menanyakan lebih lanjut tentang bagaimana Ibu mengaplikasikan sesuatu yang tidak sederhana, tetapi dengan menjadi sesuatu yang mudah dan sederhana. Baik, terima kasih Neng Lani, dan juga kepada keempat pemateri kita yang luar biasa ini. Bapak Ibu, ada sesuatu yang terlupa tadi. Pemateri kita hari ini adalah sosok yang luar biasa. Jadi kita bisa banyak belajar dari beliau. Jadi dari Pak Ainur Rofiq sebagai dosen UN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Zurni sebagai Ketua Pokjawas Madrasah Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Pak Herlan sebagai Instruktur Nasional PPKB Guru Direktorat GTK Kemenag RI, dan Ibu Neng Lani. Beliau adalah Ketua Penyelenggara Kegiatan Webinar GTKMB yang sedang kita saksikan hari ini. Segudang prestasi telah beliau berempat ini sudah dibuat, dan kemudian prestasi, buku, dan lain sebagainya. Dan saya pikir beliau berempat bukan sosok yang baru di tengah-tengah kita, karena beliau selalu membersamai kita untuk belajar dan belajar. Baik, hadirin sekalian, sebelum acara kita tutup untuk hari ini, karena kita masih ada 2 menit, link absensi sudah kami share di kolom chat. Bapak Ibu segera silahkan melakukan absensi. Dan perlu saya sampaikan bahwa hari ini seminar kita adalah hari pertama dan sesi pertama. Kita masih ada waktu hingga tanggal 4 September dengan relay materi-materi yang lain. Kemudian silakan yang belum bergabung segera bergabung di grup WhatsApp kami sehingga tidak ketinggalan untuk menerima informasi-informasi terkait webinar kami hari ini. Dan pada sesi kedua yang akan datang, kita nanti akan ketemu lagi dengan materi berikutnya pada pukul 13 dan akan berakhir pada pukul 16. Dan kami berharap Bapak Ibu tetap bergabung dengan kami untuk menimba ilmu demi anak kita, generasi emas yang akan datang. Dan untuk sesi hari ini saya pikir semuanya sudah berjalan dengan baik dan semangat ya Bapak Ibu di hari Minggu yang panas, seperti kalau di daerah saya ini panas sekali, tetapi kita tetap semangat untuk belajar dan belajar. Saya sebagai moderator Dian Kurniawati dari MGMP Bahasa Jerman Nasional mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pemateri hari ini yang luar biasa. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kita bertemu lagi nanti pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.